Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Neni Heriani. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai lingkaran. Tentunya dengan pemateri saya sendiri, Neni Heriani, dengan NPM 192151035. Lalu, apa itu lingkaran? Yuk, langsung cek aja. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi lingkaran, kita bahas dulu pendahuluan. Nah, apa aja sih yang ada di pendahuluan? Di pendahuluan kita akan membahas mengenai standar kompetensi, kemudian ada kompetensi dasar, dan yang ketiga ada tujuan dari pembelajaran. Nah, pada standar kompetensi kita diminta untuk menentukan unsur lingkaran, bagian-bagian lingkaran, luas lingkaran, serta keliling lingkaran. Dan yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar memuat beberapa hal. Yang pertama, menentukan unsur-unsur dan bagian lingkaran. Yang kedua, menghitung ukuran lingkaran, yaitu luas lingkaran dan keliling lingkaran. Kemudian yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat beberapa hal atau memuat beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu memahami definisi dari lingkaran. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menunjukkan unsur-unsur lingkaran. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung luas lingkaran dengan rumus yang berlaku. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan persoalan mengenai keliling lingkaran. Kemudian untuk materi lingkaran ini kita akan mempelajari mengenai definisi lingkaran, kemudian unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian lingkaran, kemudian yang ketiga ada luas lingkaran, yang keempat ada keliling lingkaran, dan yang kelima ada contoh soalnya. Nah, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi lingkaran. Nah, apa sih lingkaran itu? Nah, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk suatu lengkungan tertentu atau lengkungan itu tertutup di mana titik-titik tersebut memiliki jarak yang sama gitu dari titik tertentu kepada titik pusatnya gitu. Oke, yang kedua ada unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran adalah bagian-bagian penyusun pada sebuah lingkaran. Nah, di lingkaran ini terdapat 8 buah unsur pembentuk lingkaran. Apa aja sih? Coba kita lihat. Unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat atau biasa kita sebut pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran adalah titik tertentu dalam suatu lingkaran. Misalkan di gambar itu saya notasikan dengan huruf O. Kemudian yang kedua ada diameter. Yang saya notasikan di sana adalah PQ gitu. Nah, diameter ini adalah garis yang melalui titik pusat dari titik tertentu pada lingkaran ke titik tertentu lainnya. Jadi misalkan dari P kepada Q, jadi melewati titik pusat gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada jari-jari. Nah, jari-jari adalah jarak antara titik tertentu pada lingkaran kepada pusat lingkaran gitu. Jadi misalkan jika digambar dari huruf R kepada huruf O gitu. Itu adalah suatu garis jari-jari seperti itu. Nah, untuk jari-jari sendiri biasanya dilambangkan dengan huruf R. Dan kalau misalkan huruf D itu biasanya adalah sebuah diameter. Maaf, saya tadi belum menjelaskan bahwa diameter itu lambangnya adalah D kecil gitu. Dan kalau jari-jari adalah R kecil. Kemudian yang keempat ada tali busur. Nah, tali busur adalah garis di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jika digambar, saya beri huruf P dan R. Nah, garis dari titik P kepada titik R itu adalah sebuah tali busur. Kemudian yang kelima ada apotema yang saya di sana beri notasi huruf S. Nah, apotema ini adalah penggal garis dari titik pusat yang tegak lurus tali busur. Jadi apotema ini adalah sebuah garis yang jika digambar itu adalah dari titik O kepada titik S. Nah, itu adalah apotema.
Nah, yang keenam ada busur lingkaran. Nah, busur lingkaran adalah lengkungan lingkaran yang terletak di antara dua titik lingkaran. Nah, jika digambar di samping merupakan huruf P dan huruf R gitu, yang warna biru yang melengkung itu. Busur lingkaran itu ada yang besar dan juga ada yang kecil. Kalau misalkan yang tadi P sama R, yang dari garis P kepada R itu adalah busur lingkaran kecil. Nah, untuk busur lingkaran yang besar adalah dari huruf P kepada huruf Q. Tuh. Selanjutnya ada juring lingkaran. Nah, juring lingkaran adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan juga oleh busur lingkaran. Nah, jika digambar saya notasikan dengan huruf ROQ dengan sudut pusatnya itu di O. Kemudian yang terakhir ada tembereng. Nah, tembereng ini adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur lingkaran yang kecil. Kalau misalkan yang digambar saya notasikan dengan huruf P, T, R, dan S yang warna pink itu. Nah, itu adalah sebuah tembereng lingkaran. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkungan lingkaran. Nah, luas lingkaran ini sama dengan pi dikali jari-jari dikuadratkan. Nah, atau bisa dirumuskan dengan yang ada di papan tulisan. Nah, dengan R itu adalah jari-jari lingkarannya, atau R itu bisa dicari dari diameter. Jadi jari-jari itu adalah setengah dari diameternya. Kemudian ada pi. Pi itu nilainya mutlak gitu. Nilainya 22/7 atau 3,14. Ya, selanjutnya ada keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran adalah panjang dari lengkung lingkaran atau busur pembentuk lingkaran. Nah, cara untuk mencari keliling lingkaran bisa dengan rumus K sama dengan pi kali D atau 2πr. Nah, dengan K-nya sendiri itu adalah keliling lingkaran, pi-nya itu adalah angka yang tadi yang sudah saya sebutkan bahwa pi adalah bernilai 22/7 atau 3,14. Kemudian D-nya adalah diameter dan R-nya adalah jari-jari. Oke, kita masuk ke bahasan terakhir, yaitu mengenai contoh soal. Nah, di contoh soal pertama kita akan mengaplikasikan dari rumus keliling lingkaran. Soalnya yaitu Pak Andi memiliki sebuah mobil yang panjang jari-jari ban mobil tersebut sebesar 20 cm. Nah, saat mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 200 kali. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan pada soal ini, kita harus mengetahui dulu keliling dari ban mobil Pak Andi tersebut sebelum kita bisa mencari berapa jarak yang dapat ditempuh oleh ban mobilnya. Nah, untuk mencari keliling lingkaran sendiri, kita sudah tahu bahwa rumusnya adalah K sama dengan 2πr. Nah, kita tinggal substitusikan saja ke rumusnya karena informasi yang ada pada soal sudah jelas bahwa jari-jari dari ban tersebut adalah 21 cm. Maka itu adalah sebuah R atau jari-jari pada lingkaran gitu. Nah, kita substitusikan saja K sama dengan 2πr. Nah, sama dengan K sama dengan 2 dikali pi-nya, kita sudah tahu bahwa pi adalah nilainya 22/7 dikali dengan R-nya yang tadi. R-nya adalah 21 cm. Nah, kemudian kita tinggal hitung saja 2 dikali 22/7 dikali 21 cm, yaitu hasilnya 132 cm. Jarak yang dapat ditempuh oleh ban mobilnya Pak Andi yaitu dari keliling lingkaran atau keliling ban mobil Pak Andi dikali dengan berapa banyak
ban mobil tersebut berputar. Nah, kita sudah ketahui bahwa kelilingnya ialah 132 cm dikali dengan berapa banyak putarannya itu tadi sudah diketahui di soal bahwa ban mobilnya Pak Andi mengalami 200 kali putaran. Nah, maka jika dikalikan menghasilkan 26.400 cm. Nah, jaraknya jika kita ubah ke dalam satuan meter menjadi 264 meter. Jadi, kesimpulannya, jarak yang dapat ditempuh oleh mobil Pak Andi adalah 264 meter. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 gitu. Nah, soalnya yaitu sebuah tempat bermain berbentuk lingkaran dengan ukuran keliling 176 cm. Nah, yang ditanyakan luas atau berapa luas tempat tersebut. Nah, jika diketahui dari info soal tersebut, yang diketahui hanyalah sebuah keliling lingkarannya. Nah, untuk mencari luas lingkaran, kita harus mencari tahu dulu berapa jari-jari dari lingkaran tempat bermain tersebut. Nah, kita ketahui bahwa rumus K adalah 2πr. Kemudian kita substitusikan K-nya yaitu atau keliling lingkarannya yaitu 176 cm sama dengan 2 dikali 22/7 dikali dengan R. R-nya itu yang kita tanyakan, sehingga tidak kita isi gitu dengan angka karena memang tidak diketahui. Kemudian kita hitung 176 dikali 2 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali dengan R, menghasilkan 44R sama dengan 176. Nah, untuk mencari R kedua ruas kita bagi dengan 44, maka menghasilkan R sama dengan 176 dibagi dengan 44, maka R adalah 4 cm. Nah, setelah R-nya kita ketahui, kita akan bisa gitu mencari berapa luas dari lingkaran tempat bermain anak tersebut. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari luas adalah pi R kuadrat gitu, atau pi dikali R kuadrat. Nah, luasnya maka dengan pi 22/7 dikali dengan R-nya yang tadi sudah kita ketahui, sudah kita cari gitu. R-nya itu adalah 4, maka 4 kita kuadratkan menjadi 16. Nah, jika dikalikan menjadi atau menghasilkan 50,28 cm persegi. Nah, jadi luas dari tempat bermain berbentuk lingkaran tersebut ialah 50,28 cm persegi. Karena materi sudah selesai, mungkin dicukupkan saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Di sini saya masih belajar. Sampai jumpa di lain waktu di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.